Ya, selamat pagi, Good News Family di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family dalam program Saber Menjais. Sampean bertanya, hambanya menjawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Jadi buat Anda yang mungkin sudah kirimkan pertanyaan, sudah inden pertanyaan dari kapan hari gitu ya. Mohon maaf hari ini Ningrum bacain pertanyaannya itu yang udah dari 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. 2 atau 3 minggu yang lalu yang, belum sempat terjawab. Minggu lalu sudah coba kita jawab, tapi ternyata masih banyak yang belum selesai. Nah, di kesempatan hari ini kalau di Sabar Hamenja sampean bertanya hambanya menjawab, Ningrum nggak sendirian, tapi bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan kita. Selamat pagi Ibu. Oke, Kining Room. Apa kabar Ibu? Kabarnya dahsyat dan luar biasa. Tetap sehat, semangat. Yeay. Di Semarang, Bu? Iya, Ning Room. Oke. Oh ya, Senin kemarin kan kita udah ketemu ya. Iya. Jadi ini kan, pertanyaan dari minggu lalu waktu kita off itu masih ada sisanya, belum selesai gitu ya. Minggu lalu sudah kita coba jawab beberapa, tapi ternyata memang masih ada beberapa pertanyaan yang belum selesai. Dan kalau yang sudah kirimkan pertanyaan di hari ini atau kemarin gitu ya, ya harap bersabar, semoga bisa terjawab semua hari ini ya. Karena kasihan ini yang belum terjawab pertanyaannya, masih menanti-nanti, oke? Kita baca terlebih dahulu sebentar. Tadi sudah saya siapkan kenapa jadi hilang lagi. Nah, ini sudah ya. Oke, karena ini harus saya forward dulu ke nomor saya biar bisa dibacain. Oke. Nah, langsung aja ya Bu ya, karena ini banyak. Pagi Bu Elis dan pagi Ningrum mau tanya. Saat in saat-saat ini harga-harga barang-barang kan pada naik semua Bu. Apa yang harus kita lakukan? Karena agak deg-degan juga nih. Harga-harga naik ya imannya dibuat naik dong. Hmm. Ya, ya, ya. Masa salah dong. Ya. Harga bisa dinaikkan, iman harus bisa naik. Ah, gitu. Ya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetap percaya. Mm, Tuhan Yesus bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau sendiri dan mm, aku nggak pernah ninggalin kamu. ya. Kalau kita tetap percaya tubuh kita bait Allah, Allah yang besar yang diam di dalam diri kita, nggak pernah biarin kita, nggak pernah tinggalin kita. Mm, Ya, dia pasti cukupin semua kebutuhan kita. Ingat mm, loh, burung gagak, burung-burung itu pipit dipelihara. mm, Ya kan? Dan ya. kita ngalami kenaikan harga ini kan bukan cuma sekali, dua kali. Ya. Berkali-kali kan. Nah Mm. ya kalau saya berkali-kali ya itu nyanyinya. Berkat. Berkali-kali kau menolong. Itu loh. Berkali-kali kau kuatkan. Itu loh. Ini tahun ini pun juga Tuhan akan tolong. Ya. 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 Jangan pesimis tapi optimis. Ya. Lihat Tuhan kita lebih besar. Yes. Oke. Betul. Tuhan Eh, berkati. Kalau kita ngelihat ke belakang gitu ya, dulu waktu masa 2020 pandemi gitu ya, itu kita juga ada dalam tekanan yang seperti itu aja kita bisa lewatin gitu ya. Bersama dengan Tuhan kita bisa melaluinya, apalagi sekarang, Iya percaya. loh. Iya kan, Bu? Iya. Iya. Saya selama hidup ini saya ngalami resesi berapa kali. Iya. Yang saya sudah gede ya. Mm-mm. Itu krisis tahun 80. Iya. Krisis lagi tahun 80 berapa. Terus Krisis ini saya udah ngalami krisis berapa kali. betul. Tahun Lewat terus. 98. Yang penting harus tetap jadi orang benar. Iya. Iya. Ya. Karena kalau kita jadi orang benar, Tuhan itu akan bedakan. Coba kita lihat yuk. Wah, Maleakhi 3, 18. Maleakhi 3. Ayat 18.
Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan Gini, melihat kembali. Kalau melihat melihat kembali itu berarti dulu sudah pernah terjadi. ya Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, udah Hmm. ya. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Yang harus kita jaga, kita harus hidup dalam kebenaran. Jangan fasik. Orang fasik itu orang yang cuma ngeluh, ngomel, hidup ngikut hawa nafsu, mulutnya ngomong yang enggak, jadi penjilat. Itu enggak boleh. Ngutang enggak bayar. Ayo kalau punya ngutang sesulit apapun bayar. Supaya kita enggak dibilang fasik. Ya. Kalau kita hidup benar, Amsal 11 ayat yang ke-8. Ini perbedaannya begini. Amsal 11 ayat yang ke-8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Nah, datang masa kesukaran pun, kalau Anda dan saya hidup benar, seperti yang Yesus ajarkan, mengucap syukur dalam segala keadaan. Jangan ngeluh, jangan ngomel. Anda dan saya pasti lepas, diluputkan dari masa sukar, dari masa sulit. Ya. Ya, Ya. Amin. iya. Kejadiannya gimana? Loh, Ishak pada waktu itu ngalami. Ya. Tapi karena janji Tuhan tetap menyertai kita, Ishak di tahun yang serba susah, tahun kelaparan itu, tapi dia tetap diberkati Tuhan. Malah di masa sukar itu, Ishak jadi orang yang diberkati. Tambah kaya, kian hari bertambah kaya, dan jadi sangat amat kaya. Ya. Ya. Ya, oke. Amin. Jadi masa susah, harga barang-barangnya naik, imannya juga dinaikin. Gitu ya. Ini yang keren ya. Bu, saya kalau habis baca firman, lalu merenungkan firman, terus saya nonton film Jackie Chan. Itu firman yang sudah saya baca kok bisa hilang semua ya Bu? Malah otak mikirnya film tadi. Mungkin kalau lihatnya film Doraemon mungkin lebih aman ya Bu? Padahal itu filmnya Jackie Chan juga bukan tentang cinta loh Bu. Loh iya, itu pengaruh dari apa mata lihat, telinga dengar itu. Ya, Itu ya. malah mikir kayak begitu. Mau nonton Doraemon pun ya sama aja. Yang kerekam Doraemon. Ya, maka hari-hari ini sebetulnya kita harus menjaga apa yang mata lihat dan telinga dengar. Hmm. Supaya kita tidak hanyut. Tuh, ya, supaya kita tidak hanyut. Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Hanyut di bawah Arus. arus. Apa yang mata lihat, telinga dengar. Mm. Maka kan kita disuruh jaga mata kita. Yang Filipi 4 bilang, pikirkan apa yang baik, yang indah. Ya. Ya kalau saran saya, kalau Anda masih begitu, saya tidak sarankan Anda nonton film deh. Karena Anda nggak bisa handle diri sendiri. Masih hanyut dengan film yang kita dengar, yang gitu. Kita lihat. Apa yang
lihat, kita tonton, ya. Ya itu. Ya. Oke, Oke. lanjut. Sebentar. Ini sampai mana ya? Oh, ini. Bu, untuk memasukkan sesuatu yang positif ke otak butuh waktu yang lama. Tapi saat sekali saja nonton yang tidak baik, kok masuknya ke otak lebih cepat ya, Bu? Itu betul. Karena otak kita itu adalah merekam dengan cepat seperti busa yang rekam apa yang kita lihat dan kita dengar. Itu disedot. Bersihin memori itu nggak gampang. Ya. Makanya jangan pernah isi otak kita itu dengan hal-hal yang nggak benar. Karena menghapusnya tuh susah. Misal ya, kita tuh nonton film porno atau di majalah atau di ini kadang-kadang ada iklan masuk gitu ya. Itu kita lihat tuh cuma 1 detik loh. Tapi apa yang kita lihat itu kita bisa menghapusnya bertahun-tahun. Itu jahatnya di situ. Membersihkan memori. Nggak gampang. Makanya Filipi 4 ayat ke-8 itu bilangnya semua yang benar, semua yang mulia gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi memang itu ini kamera ini 2 ini, mata dan telinga ini. Wow. Itu kalau sudah ngerekam, itu canggihnya otak yang dibuat sama Tuhan. Kecuali Tuhan bantu kita dengan disendel otak kita jadi geleleng. Memori digituin bisa hilang ambles semua loh. Saya ngelihat ada banyak orang itu ketika disuruh ngampuni nggak bisa. Karena dia bilang begini, enggak, karena aku nggak bisa lupa. Gitu kan. Nggak bisa lupa. Yang suruh kamu ngelupain siapa? Saya tuh jawab begitu kan. Iman itu keputusan. Mau ingat masih ingat. Karena kamu nggak pikun, nggak amnesia. Yeah. Tapi kan sudah nggak ada hati yang menyala-nyala dengan kemarahan. Peristiwanya masih ingat. Ya. Jangan sampai nanti Tuhan yang nolong. Kalau Tuhan yang nolong juga hilang semuanya. Hilang apa loh, memori ini loh. Ya, ingat peristiwanya, tapi di hati itu udah dulu sempat Ningrum sampaikan gitu ya, nggak ada sengkring-sengkring gitu ya. Ya ora cenat-cenut ya. Nah, udah nggak cenut-cenut lagi gitu ya, karena udah ya udah gitu lah, itu mengampuni gitu ya. Lupanya ya nggak bisa lupa karena memang kita nggak semudah itu untuk melupakan sesuatu sebetulnya. Oke. Lanjut. Gitu ya. Makanya kalau ini untuk masukkan sesuatu yang positif butuh waktu lama, sementara yang negatif cepat. Iya, makanya gitu tadi, hindari yang negatif. Lalu kalau ini baca yang di Filipi 4 ayat 8 ya, dilakukan itu. Filipi 4 ayat 8. Lanjut. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Meminta tolong dijelaskan. Apa artinya bagi kita menjadi penumpang di dunia? Menurut 1 Petrus 1 ayat 17. Bentar. 1 Petrus 1 ayat 17. Judul perikopnya itu kekudusan dan kasih persaudaraan. Oke. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, orang Jawa bahasakannya lebih gampang ya. Hidup itu mau mampir ngombe. Iya. Bagaikan Musa
musafir yang berkelana, jalan kemana. Kita ini kan nggak selamanya tinggal di dunia. Iya. Kita ini aslinya warga negara kerajaan surga. Rumah bapak kita tuh di surga. Nah di dunia ini hanya sekejap. Kayak orang cuman datang mampir hanya untuk minum. Iya. Ya udah. Jadi sementara kita hidup di dalam dunia, ya yuk gunakan waktu itu yang baik dengan baik, ya jaga kekudusan karena supaya kita bisa balik lagi ke surga. Iya. Ini bisa dibilang kayak melepaskan kemelekatan nggak sih Bu? Padahal gini, kadang-kadang kita merasa bahwa kita ya tempatnya kita di sini gitu loh. Padahal sebetulnya yang firman Tuhan ingatkan selalu bahwa kita tuh di dunia ini tuh cuman sementara. Gitu kan Bu? Betul, nggak selamanya. Nggak selamanya. Cuman kadang-kadang kita kadang-kadang seperti akan selamanya ada di dunia gitu ya. Sering kali kita melakukannya seperti itu. Lanjut ya. Semoga jelas ya, karena memang itu tadi kalau orang Jawa bilang itu mampir ngombe. Mampir ngombe itu seberapa lama sih? Ah, sebentar banget dibandingkan dengan kekekalan yang nanti gitu ya. Jadi mampir ngombe itu cuman sebentar, sekejap ya, sekejap gitu. Walaupun kita merasa bahwa ini hidupnya 70 tahun, 80 tahun, tapi itu sekejap. Nggak ada bandingnya dengan tadi kekekalan itu. Karena satu harinya Tuhan 1000 tahun buat manusia. Bisa Iya. bayangin, kalau kita mencapai umur 80 tahun aja, ya ampun sekejap loh itu. Itu berapa Wong Jawa detik ya berarti ya? sekedik. Jadi makanya kalau kita ngomong mampir ngombe itu kan sebentar ya. Orang mampir ngombe itu nggak mungkin mampir ngombe itu bertahun-tahun kan nggak mungkin gitu lah. Jadi ibaratnya itu cuman sebentar, sangat sebentar. Jadi makanya itu dibandingkannya seperti itu. Lanjut ya. Semoga jelas ya ini yang bertanya, kan ini pertanyaan sudah beberapa minggu yang lalu. Jadi semoga Anda menyimak dan bisa menangkap dengan baik jawaban yang kita sampaikan. Shalom, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Selamat pagi, Shalom. Mohon penjelasan tentang perpuluhan. Bagaimana sebaiknya memberi perpuluhan jika pendapatan dalam sebulan tidak langsung diperoleh seperti pada orang yang terima gaji sudah fix tiap tanggal dan waktunya teratur? Ya puji Tuhan. Ya perpuluhan itu sebagai tanda kita itu selalu mengingat bahwa semua berkat itu kita bisa dapat karena Tuhan. Dan itu miliknya Tuhan. Satu itu. Kalau dapat gajinya, dapat berkatnya harian, ya udah setiap kali dapat potong perpuluhan, setiap kali dapat potong perpuluhan, gitu aja. Ya. Kalau saya juga gitu. Saya kan nggak punya gaji. Jadi setiap kali saya dapat berkat langsung saya potong. Begitu dapat berkat saya potong. Dapat berkat saya potong. Udah. Saya masukkan kemana yang Tuhan suruh. Kalau misalnya di gereja saya, ya saya simpan. Yang punya gereja itu saya simpan. Saya simpan, saya kasih Ya. 1 bulan. Begitu. Tapi saya seringkali saya nggak mau resiko. Kalau di rumah saya nanti jadi godaan. Ya kan? Tapi saya banyak kali enggak. Kalau dulu-dulu bisa jadi godaan. Kalau sekarang enggak. Udah oke gitu. Tapi saya tidak pernah mau mencobai. Ya. Ya. Oke. Ini ya udah menjawab. Ini pertanyaan pertama tadi itu, tapi Bu Elis sudah jawab sampai ke pertanyaan kedua nih. Bagaimana jika karena perolehan nominal sedikit, maka dikumpulkan dahulu dan setelah cukup layak dipersembahkan di awal bulan berikutnya? Enggak apa-apa sedikit. Anak saya tuh dapat 500 aja. Dia 50 langsung di perpuluhan. Nanti dapat lagi
langsung dia potong per bulan terus itu. Jadi dia ngirim misalnya ke rekening satu gereja gitu ya, 50, 20, 100. Kalau pas dia dapat banyak berkat dari om tantenya, ya dia bisa kasih 200. Kalau enggak, duit jajannya dia yang cuman berapa dikasih. Dia dapat berapa, oh ikut padus atau untuk apa kemarin lomba dapat uang 100.000, 10.000 tetap dikasih sama dia. Ya. Banyak cara sih, yang penting ketulusan hati dan kemauan kita. Ya, caranya banyak. Oke. Ya, lanjut. Bu, bagaimana bila hati lebih tergerak untuk memberi perpuluhan ke gereja yang minus, gereja di pedesaan, para fakir yang membutuhkan? Apakah boleh? Karena ada yang menyatakan persembahan harus untuk gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh. Yang apa bertumbuh tadi? Perpuluhannya harus dikembalikan ke gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh. Ya, sebetulnya itu harusnya, ya kan? Harusnya yang memperhatikan gereja kecil-kecil itu adalah gereja besar. Tapi gini, kalau mau ngasih gereja yang kecil itu, ya ambillah dari yang 90% yang kita punya. Itu aja. Ya. Karena sebetulnya kan banyak orang ini nanya gini karena kan kalau sama Tuhan itu terlalu banyak hitung-hitungan ya. Oh, per 10%. 10% itu ya haknya Tuhan. Tapi kalau yang mau jadi berkat, bantu gereja kecil gitu, kasih aja yang punya kita. Kita memberi itu nggak akan jadi miskin kok. Ya. 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 Lanjut. Ini masih tentang, kalau tadi perpuluhan ini tentang persembahan. Bagaimana sebaiknya memberi alokasi persembahan setiap minggu? Semua income yang diterima adalah apakah satu prioritas untuk perpuluhan, dua kewajiban-kewajiban yang harus dibayar untuk pos-pos kehidupan. Yang ketiga memanage income untuk persembahan terkendala karena biaya tidak terduga, undangan-undangan, simpati, bela sungkawa. Nah, makanya kalau saya pribadi, saya mengatur keuangan itu dengan hikmat Tuhan. Misalnya gini, saya gajian, misalnya ya, gaji saya 1 juta, misalnya gitu. Ya saya potong perpuluhan, terus sebelum buat biaya hidup, saya akan ambil 10% lagi. Yang saya akan simpan, yang saya nggak akan mengenyat lagi, tapi itu simpanan saya supaya nanti kalau ada hal-hal yang kita perlu untuk menolong orang lain. Nah itu. Kalau kadang-kadang saya bisa 20%, nggak tentu gitu. Terus yang 70-60% itu yang saya buat pakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi saya punya cadangan untuk apa hal-hal yang tak terduga gitu loh. Misalnya nanti ada ban gembos, bocor, ganti ban, yang model gitu-gitu tuh saya sudah persiapkan supaya nanti ketika nggak punya apa ngaldepin itu tuh nggak ngutang ke sana ke sini, nggak lari, itu jadi mengelola uang dengan hikmat Tuhan lah. Tuhan pasti kasih. Ya. Maka ada pelajaran-pelajaran yang mau, ada orang-orang ahli ekonom yang Kristen itu yang mau ngajari, ayo mengelola uang kita tuh ada. Jadi kalau mau tuh bisa ikut itu, bagus tuh. Kelas-kelasnya ya. Kelas-kelasnya untuk nabung. Ya. Bisa ya. Oke. Sisihkan 10%, terus dari gaji itu sisihkan lah. Sisihkan mau disisihkan berapa? Sama perpuluhan misalnya 30%, perpuluhan 10%, yang dibuat simpanan itu 20%. Dah, yang 70% boleh dipakai. Gitu. Ya. Lanjut. Ini terkait pekerjaan. Bu, ada kaitannya dengan
pekerjaan yang terkait dengan minuman. Ada kaitan untuk minum bir, wine, whisky, dan sejenisnya di hotel atau kafe. Apakah orang Kristen tidak boleh minum bir, wine, whisky, dan sejenisnya, Bu? Tidak ada larangan untuk tidak minum, tetapi nasihatnya ibunya Lemuel, ya, Amsal itu ini. aja Amsal 30 kalau nggak salah, 30 apa Iya. 31. Amsal 30 sepertinya sebentar ya. Ya, antara 30 apa 31. Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Ya. Ayat berapa ya? Oh ini, Eh, 4. 3, Mulai dari 3 4. atau 4? 4 ya. Tidaklah Oke. pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikan, Nah, terus berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. ya, jelas kan? Ini nasihatnya ibunya Lemuel. Karena orang yang mabuk itu begini, Amsal 23, itu dia itu kayak yang dipukul pun nggak kerasa, Iya, dia ngelihat barang-barang jadi kayak orang. Bentar tuh di Amsal 23 itu tentang keadaan orang mabuk itu ayat ayat sebentar. 26 kah? 26 bukan Bu, sebentar. 26 itu ini 23, ayat 20 ayat 30. oh 30 malah. Dari 29 aja deh. Siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Ini yang ayat 33-nya tadi ya. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau Ya. seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Oh, ini orang mabuk tuh kondisinya begitu. Ya. Nah, kalau Anda mau seperti itu ya silakan. Tapi kalau saya enggak. Nah, kalau kitanya enggak mau seperti itu, ya jauh lebih baik kalau nurut perintah Tuhan, ya apa yang kamu ingin orang lain perbuat atas hidupmu, jangan kamu perbuat. Ya. Kita harus perbuat lebih dulu. Saya enggak kepengen mabuk. Jadi saya enggak kepengen teman saya atau orang lain mabuk. Karena kondisi orang mabuk itu parah sekali loh. Ya. Kasihan. Dan kalau sama orang-orang dagang tuh ya, lawan dagangnya sengaja dikasih minum. Hmm. Dikasih minum sampai puas dengan tujuan apa? Nanti dari mulutnya bocor informasi. Harga sesungguhnya berapa, kamu kulaan di mana itu kebongkar semua. Oke. Hmm. Ya, ya, ya. Di dalam hal bisnis gitu-gitu juga ya, Bu ya? Ya. Ya. Oke, lanjut. Oh, ini masih ada pertanyaan lanjutannya. Bu, mengapa orang Kristen tabu jangankan minum, bahkan bicara tentang minuman tersebut? Tabu enggak ya? Bukan tabu sih. Sebenarnya mau diomongin, ya karena Enggak. kita nggak melakukan atau itu tadi ya menghindari mungkin ya. Iya. Kayak misalnya kita minum bir hitam itu ya. Mm-mm. Saya tahu
campurnya itu untuk orang-orang yang habis melahirkan anak itu aja kayak dikasih minum bir atau arak Oh, atau arak ya. apa dicampur sama ayam tem gitu ya. Itu bisa Ayam obat ya istilahnya ya. nah, itu bisa buat badannya hangat. Tapi kan Hmm, campurannya hanya sedikit, bukan betul. yang sampai mabuk. Ya. Dan itu Minum anggur Paulus bilang, mm, kamu kalau minum campuri anggur dikit. Untuk apa? Lambung. mm, Supaya lambungnya oke. Itu sedikit loh ya. Dicampurinya sedikit loh. Jadi nggak salah. Tapi yang nggak boleh itu yang kalau sampai berlebihan. Ya. mabuk berkelebihan. Ya. Ya, Dan itu kan ini tadi yang di Amsal juga dikatakan ini candu gitu ya. iya. Candu kan. Begitu dia mabuk sadar dikatakan di ayat terakhirnya tadi aku akan mencari anggur lagi. Nah itu ketagihan. Ketagihan betul. Jadi ya nggak boleh yang sampai seperti itu gitu loh. Tapi memang katanya gitu ya, katanya kita ketika kita nyoba sedikit, kita terus pasti levelnya naik lagi, naik lagi, naik lagi gitu. Modelnya Iya, seperti itu. Kalau yang dibikin obat itu kan dia juga dimasak ya. Jadi alkoholnya dia akan menguap sebetulnya. iya, Kalau kalau yang buat obat apa sih ayam obat atau apa itu loh, kalau dimakan. Oke, itu ya jelas, semoga jelas. Lanjut. Selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Elis. Saya mau tanya. Saya usaha besi, tapi banyak besi hilang. Padahal saya yang muat atau awasi besi keluar masuk. Dan juga ada CCTV, saya lihat tidak ada yang janggal di rekaman CCTV. Sampai saya putus asa, mau suruh orang pintar melihat apa ada kuasa gelap di tempat usaha kami. Kira-kira bagaimana ya Bu? Terima kasih. ya masa ngelihat besi nganu orang pinter, setan. Coba kecerobohan misalnya dihitung. Hmm. Besinya berapa banyaknya jumlahnya. Dihitung. Itu kan. Mm-mm. Kadang-kadang ini keteledoran. Iya ada CCTV, emang. Tapi itu kan nggak bisa jadi patokan. Anda ngelihatnya orang bawa besi, masukin besi, keluarin besi. Tapi kan Anda nggak menghitung. Ya kan? Mm-mm. Ya. Satu kali saya ini beli keramik. Saya beli keramik, udah cukup nih seperti yang diminta tukang saya. Tapi satu kali tiba-tiba bilang habis. Loh, saya kaget. Loh, keramik sekian ratus dus bisa habis. Dari mana? Saya Mm. bilang saya nggak mau tahu. Mungkin truk, oh nggak bisa. Karena truk udah dari pabrik, udah datang, kita tanda tangan, sudah kamu udah tanda tangan dan kamu bilang udah, ya kan? Di Hitungannya. mana? Mm. Kamu udah hitung belum? Sudah Bu, di dalam truk saya hitung. Nah ketika diturunin dari truk itu kamu hitung nggak? Masuk ke gudang itu kamu hitung nggak? Nggak dihitung. Jadi ketika turun dari truk, nggak di truknya di dalam truk dihitung, ketika turun dari truk nggak dihitung. Hmm. Itu bisa ketinggalan sengaja ditinggal di dalam truk. Ya. Bisa, kamu nggak ngitung lagi karena Mm. salahnya siapa, salahnya dia. Saya bilang saya nggak mau urusan, yang penting udah kamu udah tanda tangan berarti kamu sudah terima barang. Cari, akhirnya ternyata dicari, ketemu juga. Mm. Kenapa banyak tukang itu anak buah yang nggak pernah mau ngitung? Ngitung itu teledor, asal-asalan kerjanya. Mm. Maka cari pekerja, saya bilang, kalau orang itu tahu bekerja itu ibadah, disiplin itu tidak perlu dilihat, nggak perlu diawasi. Kerja tuh nggak perlu diperintah. Kalau tahu itu kerja itu ibadah.
Tanggung jawab itu nggak perlu diminta. Kalau tahu ibadah, pekerja itu ibadah, itu tanggung jawab kita. Kita kerja semua dengan tanggung jawab. Coba Pak, mulai besinya dihitung. Kalau misalnya Bapak datang dengan ukuran besi yang ulir atau yang 10, ya ukurannya 8 atau 10 atau 12, bukan dia itunya ketebalannya. Ya. Nah, udah dihitung aja. Cocok enggak? Gitu. Jangan asal main angkat. Ya. Karena lumayan loh, satu lonjor besi itu harganya kan lumayan, gede. Ya. Coba mulai kerjanya lebih teliti Pak. Ya. Turun dari truk, hitung keluar juga. Gitu. Harus punya orang gudang yang teliti Pak. Oke ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Juga hitung-hitungan stoknya ya. Ya. Ini juga penting. Oke, jelas ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, lanjut. Terima kasih yang sudah kirimkan pertanyaan. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Saya mau bertanya. Bu, kalau anak hamil di luar nikah, apakah itu pasti karena salah orang tuanya yang tidak bisa mendidik anak itu, Bu? Belum tentu. Belum tentu. Karena kejadian banyak hal. Orang tuanya udah mendidik dengan benar. Anaknya kemungkinan yang nggak kuat goda. Satu. Kedua, kita ngelihat anak ini gimana. Kalau anaknya oke, ya, zaman sekarang ini ada banyak hal. Kemarin saya baru melayani satu anak. Dia di jalan, terus ketemu sama satu orang, nggak tahu, terus dia kayak orang diajak kemana tuh ikut. Nah ternyata diternak, disembunyikan diternak hanya untuk ngelahirin anak sampai 2-3 kali. Tapi setelah itu anak ini bisa lari. Tapi dia udah terlanjur hilang, tenang berapa tahun, udah ngelahirin anak 3. Itu kejadian. Ada kayak gitu ya Bu? Terus ada yang pergi minum sama teman-temannya, dijebak temannya sendiri. Dikasih minuman, dikerjain temennya. Ini pergaulan zaman sekarang ini jahat loh. Yang ngelihat sendiri ya, ada temen itu ya, yang mulutnya sengaja dicangap ngerti toh, dibuka itu, terus dikasih minuman, terus disuruh nelen. Itu kejadian. Makanya dikasih tahu bergaulnya dengan orang yang harus cari pergaulan yang benar gitu loh. Nah, lebih daripada itu kan kita nggak ngerti ya. Belum tentu sih kesalahan orang tua. Cuma jalur kutuk itu ada. Yang harus itu jalur kutuk itu ada. Saya punya teman gini, orang tuanya menikah tuh dalam kondisi hamil. Itu punya anak 8, anaknya 8 itu yang cewek dihamili orang, yang cowok menghamili orang. 8-8-nya begitu semua loh. Ketika dia datang, saya ngeliat, oh jalur kutuk. Orang tuanya menikah hamil duluan. Patahkan, putuskan. Iya, diputuskan. Diputuskan jalur kutuknya itu. Harus dibereskan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Jelas ya. Di Efesus 1 ayat 3 dikatakan berkat rohani. Apa itu berkat rohani, Bu? Terpujilah, ini Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam surga.
Ya berkat itu kan selalu rohani dulu. Kalau dari surga itu pasti roh, roh ke jiwa, jiwa ke tubuh, tubuh ke materi ke finansial. Ya, itu perbedaannya. Kalau dari setan itu materi dulu, keuangan dulu. Nah, berkat itu akan merusak, nanti akan merusak tubuh karena pesta pora mabuk itu. Jiwanya gundah gulana, rohnya kering. Nah itu perbedaannya. Kalau dari Tuhan, Tuhan menyediakan bagi roh dulu, manusia rohnya dulu yang diberkati. Berkat rohani di surga. Udah diberkati dulu, jiwanya segar, puas, penuh sukacita, tubuhnya sehat, bisa kerja cari duit, dapat uang, dapat materi, yang itu bisa dipakai untuk kehidupan yang keluarga yang memuliakan Tuhan. Ya, nah itu yang harusnya kalau dibaca lanjutnya berkat rohani dalam surga. Itu kan ayat 3 ayat 4-nya Ningrum. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Ya. Jadi berkat rohani itu yang membuat kita tahu identitas kita bahwa kita ini anak Allah dan kita akan bisa hidup kudus, hidup nggak sembarangan. Pokoknya manusia rohnya kita dulu yang diberkati dan semuanya itu lengkap. Berkat roh itu dalam segala berkat rohani di dalam surga. Ya, itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu nanti yang akan menjadi satu jaminan untuk kita bisa mendapat seluruh bagian yang ditentukan menjadi milik kita. Itu kalau dilanjutkan, itu sampai ayat berapa ya? Efesus 1 tuh ayat 14 kah? Ganti perikop enggak? Enggak. Dan Roh Enggak Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah itu berkat rohani itu Roh Kudus. Itu keren banget loh. Begitu Roh Kudus kita terima, ya dia yang akan menjadi jaminan buat kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruh bagian yang telah Tuhan sediakan buat kita. Ya. Dan kalau dilanjutkan itu Efesus itu, oh luar biasa. Itu kekayaan yang luar biasa kok. Ya. Ini judul nanti baca aja semuanya. Kenapa? Judul perikopnya itu kan kekayaan orang-orang yang terpilih. Ningrum. Ya. Hilang suaranya putus-putus. Ini gimana Bu? Masih putus-putus kah? Udah. Ya. Jadi judul perikopnya tadi adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Iya. Itu kalau dilihat itu dari ayat 17, 18-nya itu, terus dia dibilang betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Itu keren. Coba baca aja deh Ningrum. Dari Efesus 17. Atau dari 14 boleh dibaca, tapi kelamaan enggak? Atau suruh baca sendiri? Boleh, sebentar. Ayat 15 aja deh. Ini ganti perikop soalnya udah. 14 itu tadi perikop yang terakhir, ayat terakhir di perikop pertama tadi. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang agar kamu mengerti pengharapan apakah
yang terkandung dalam panggilannya. Terus terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Lanjut. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di Mendudukkan surga. dia. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Lanjut ya, ini tinggal satu ayat. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya. Keren Itu ya nih ya. Kekayaannya seperti itu luar biasa. Ya. Keren, keren. Ini keren banget ini. Ini bisa dibaca, direnungkan lagi ya. Minta Roh Kudus untuk beri dan bukakan hikmat gitu kan. Buat setiap kita. Lanjut ya. Bu, ayat yang berbunyi pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu di mana ya? Pengharapan dalam Tuhan dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Roma 5. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena Roh Kudus telah dicurahkan dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Tuh ya. Lanjut. Oke, sebentar. Ini masih hilang-hilang nggak? Udah dengeran? Udah dengar sekarang. Tadi Oke. baca Efesus nggak dengar. Oh iya, waduh. Ya nggak apa-apa, Maafkan. yang penting udah lewat. Lanjut Oke, ya. Oke, lanjut. lanjut. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Di gereja saya barusan terbongkar. Ada pendeta muda yang sudah sering meniduri jemaatnya. Dan rata-rata korbannya masih di bawah umur. Hampir 10 orang lebih anak teman saya yang jadi korban. Ada yang ditiduri, ada yang dipegang-pegang dan lain-lain. Kami sudah lapor ke gembala, tapi gembala tidak percaya dan cenderung menutup-nutupi dan tidak ada tindakan. Dan pendeta tersebut tetap khotbah di gereja kami sampai sekarang. Padahal ini gereja cukup terkenal. Apa yang harus kami lakukan agar tidak jatuh banyak korban lagi, Bu? Karena tidak ada tindakan tegas dari Pak Gembala. Apakah harus kami laporkan ke polisi atau bagaimana? Padahal saksi sudah banyak. Ada yang merekam di video juga saat pendeta itu meniduri jemaatnya. Halo Bu. Nggak dengar Ringrum. Ringrum Aduh, ngomong apa nggak dengar. Ibu nggak dengar? Oke. Coba Ningrum ulangin ya. Ini udah kedengeran kah? Udah, Udah ya. kamu jangan Kenapa ya pindah tadi? posisi lagi coba. Kenapa Bu? Jangan pindah posisi. Oh, ini Ningrum nggak pindah posisi loh. Pindah ya. Tapi kok bisa hilang-hilang gitu. Oke, Sebentar. Ini masih kedengeran kan? Ya. dah dengar. Ya. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Nah, Ini ini hilang-hilang lagi. dah nih. Tuhan tolong. Nah. Oke, ini udah kedengeran belum? Ini kalau Ningrum ngomong kayak gini nggak hilang kan? Loh, suaramu itu gini, Apa? ketawamu aja putus hilang terus. Oh ya, aduh. Coba Ini coba sekarang oke, coba. sekarang ya.
Di gereja saya barusan terbongkar ada pendeta muda yang sudah sering meniduri jemaatnya. Dan Wih. rata-rata korbannya masih di bawah umur. Hampir Hmm. 10 orang lebih anak teman saya yang jadi korban. Ada yang Hmm. ditiduri, ada yang dipegang-pegang, dan lain-lain. Kami sudah lapor ke gembala, tetapi gembala tidak percaya dan cenderung menutup-nutupi dan tidak ada tindakan. Dan pendeta tersebut tetap khotbah di gereja kami sampai sekarang. Padahal ini gereja cukup terkenal. Apa yang harus kami lakukan agar tidak jatuh banyak korban lagi, Bu? Karena tidak ada tindakan tegas dari Pak Gembala. Apakah harus kita laporkan ke polisi atau bagaimana? Padahal saksi sudah banyak. Bahkan ada yang merekam video saat pendeta itu meniduri jemaatnya. Wish. Ikuti apa yang dinasihatkan Paulus, panggil dua mata kalau pendetanya nggak nggak apa namanya, nggak negur ini pendeta muda, ya didatangi empat mata. Di ngomongin kita punya banyak bukti, ada videonya segala. Kalau kamu nggak bertobat, ya udah. Itu orang tuanya korban suruh datang aja semua kumpul jadi satu. Ini anak pendeta mudanya di apa namanya, ditanyai sendiri lagi aja. Ya, ngeri ya. Tapi sudah benar ya lapor sama pendetanya ya. Kalau Sudah sudah lapor lapor sama gembala. gembala sidangnya, Mm-mm. terus ada majelisnya enggak? Sebagai saksi. Kalau enggak ada majelisnya, ya udah. Itu orang tuanya korban, ngumpul aja, ngumpul, nggak usah dipanggilin polisi. Terus pendeta mudanya ini didudukkan, terus diajak bicara. Ya. Bahkan kalau sampai sempat ada yang rekam segala, wah itu, ini bahaya nih harus di stop. Kalau nggak di stop, nanti wah nyebar di dunia luar lagi, heboh lagi. Kenapa orang Kristen begini? Ya, 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 ditegur dengan roh yang lemah lembut. ya, Ditegur dulu aja, ya. ya. Oke. Ini masih lanjutannya. Pendeta tersebut sering berkhotbah tentang akhir zaman dan menyuruh kita untuk siap-siap dan hidup benar. Tapi kok malah pendetanya sendiri hidupnya tidak benar ya, Bu? Entek Dewi ngilang apa tak dek? Halo? Ini hilang lagi. Halo, Ibu. Masih dengar Iya, suaranya Ningrum? Iya, hilang lagi. hilang lagi. Oke. Ini sudah Pendeta ini sering bicara tentang akhir zaman dan tadi saya menyuruh masih ingat situ menyuruh mempersiapkan kita diri. siap-siap hidup benar dan hidup benar. Tapi kok malah Ya, pendetanya hidupnya tidak benar. ya. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Jar koni iso ngajar gak iso nglakoni. Hmm. Ya, memang hari-hari ini kita waspada. Kita nggak boleh tertarik dengan seorang pembicara yang kelihatannya keren tapi nggak jalani. Itu Ya, yang lebih bahaya. Ya, oke. ya. Pada waktu kita mau pulang ibadah, kan pendeta melepaskan doa berkat, Bu. Lah, kalau pendetanya hidup dalam perjinahan dan tidak benar, apakah itu tidak akan transfer spirit ke jemaat saat doa berkat? Takutnya jemaat terimpartasi roh yang tidak benar dari pendeta itu. Kan ada ayat yang berkata berkat itu mengalir dari atas ke bawah, Bu. Betul. Itu betul. Memang itu bisa impartasi, bisa transfer spiritnya di situ. Oh, bisa ya, Bu? Makanya coba pendetanya didatengin, Hmm. diomongi dulu. Ya. Ketemu, ngobrol, ketemu. Di eh, Paulus katakan kan tegur empat mata. Terus kalau masih belum ini bawa saksi. Bawa saksi itu berarti tadi ya orang tua korban gitu kan.
bawa bukti, Mm-mm. gitu kan. Terus Ya, tindakan apa yang akan diambil, gitu. ya tindakan apanya yang harus diambil? Ya disuruh bertobat pendeta itu, Ya, suruh bertobat. Dan kalau misalnya dia nggak bisa ini, ya kalau dibawa ke pengadilan lagi itu masalahnya, ya memang negara kita ini kan negara hukum. Melaporkan masalah itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ditangani dulu, ditangani supaya hal ini tuh nggak nyebar di kalangan umum. Kenapa gini lagi? Kenapa hal begini tuh terjadi lagi di gereja, di dalam kumpulan orang Kristen gitu loh, murid Yesus. ya. Dikasih kesempatan bertobat dulu beneran nggak? Terus Ya. diskors pendetanya, minta gembalanya Didisiplin. disiplin maksudnya. Diskors tuh disabat, dikalkan, Mm-mm. disiplin. Dia nggak boleh Pelayanan, pelayanan. mimbar dulu. Terus tapi dibimbing, pendeta itu harus ada yang bimbing. Iya, iya betul. Didisiplin tapi tetap ada yang dalam artian membimbing gitu ya. Bukan didisiplin terus dibiarin aja. Oke, lanjut ya. Bu, ciri-ciri orang fasik itu apa aja ya, Bu, yang kemarin dibahas Bu Elis? Itu ada Yudas 1:16 sama Mazmur 37 ayat 21. Ayatnya di Yudas 1 ayat 16 sama Mazmur 37:21. 37 ayat 21 ya. Itu sudah pernah kita bahas, dibaca lagi. Dibaca lagi. Kalau mau dengar bahasannya 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, lihat rekapannya ya. Sudah sering. Udah sering kita bahas ya. Lanjut. Di Efesus 4 ayat 23, cara untuk memperbaharui roh dan pikiran kita itu caranya bagaimana, Bu? Efesus 4. Memperbaharui roh dan pikiran kita itu hanya pemberian Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26. Efesus ini, oh ya, Yehezkiel 36. 36 ayat 26. 26. 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini ini kalau di sini kan berarti diberikan oleh Tuhan ya, Bu. Iya, Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Mm-mm. Kalau tadi yang ditanyakan itu kan di Efesus tadi kan ayatnya berbicara hendaklah kamu dibaharui gitu loh. Iya, Efesus 4 ayat 23 itu supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. iya. Selama roh itu belum dapat pembaruan, ya pikirannya juga tidak akan pernah bisa baru. Hmm. Jadi terimanya dari Tuhan dulu, Mm-mm. si hati yang baru dan roh yang baru dalam batin kita. Nah, baru kita itu bisa memikirkan apa yang dari roh. Terus cara memeliharanya. Nanti kita lihat coba di terjemahan bahasa sehari atau mudah dibaca itu coba lihat. Efesus ini ya. Uh, uh, Ef- empat. Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Hati dan pikiranmu harus dibuat baru. Harus dibuat baru.
Itu kalau sudah dapat hati yang baru dan roh yang baru dari Tuhan, terus caranya kita apa? Ya tadi, merenungkan firman dan memperkatakan firman. Iya. Renungkan Seperti firman. dengan terima Roh Kudus itu, ya kan? Mm-mm. Baru kita bisa memikirkan perkataan roh. Mm-mm. Oh, ini sebetulnya ayat ini tuh nggak bisa berdiri sendiri. Ini ada ayat di depannya. Ya, Ayat di depannya tuh kalau mulai dari ayat 20 itu ya, Efesus 4 ayat 20 itu, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. ya, Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini ada ayat depannya. ya, ya. Bagus. Jadi Mm-mm. itu makanya kita harus menenggelamkan diri kepada firman supaya kita enggak melakukan hal-hal yang lama. Ya, Karena roh yang baru sudah dikasih Tuhan ke dalam hidup kita. Ini ya, jangan tinggal memeliharanya Toning Room. iya Supaya betul. kita pikiran dan roh yang baru gitu loh. Ya. Hati yang baru. Jadi dengan pengenalan kita gitu ya, pengenalan kitanya dari mana? Baca firman, renungkan, perkatakan, dan lakukan itu, kita terus menerus gitu loh. Terus menerus dibaharui seperti itu. Memeliharanya seperti itu. Gitu ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Bu, mengapa manusia bisa mendukakan Roh Kudus? Bisa. Kalau dia nggak nurut sama pimpinannya, nggak mau dengar Roh Kudus, kan dia mendukakan. Ya, ya, Dengan kita tidak mau hidup dalam ketaatan, itu kita mendukakan. ya. Makanya kita ngomong percaya dan taat, Iya. gitu kan? Kalau kita nggak taat, nggak ikut tuntunannya, yaitu mendukakan Roh Kudus. Lanjut. Bu Elis, kalau gembala kita di gereja orang yang tidak bisa menerima kritik dan saran dari jemaat, apa yang harus saya lakukan, Bu? Beliau merasa paling benar. Jadi semua keputusan tidak bisa diganggu gugat. Gimana? Dengar, Eh, putus-putus. Gembala Oke. sidang saya adalah apa? Kalau gembala kita di gereja orangnya tidak bisa menerima kritik dan saran dari jemaat. Apa yang harus saya lakukan? Beliau merasa paling benar, jadi semua keputusan tidak bisa diganggu gugat. Hmm, apa ya? Ya nanti telepon pribadi saya aja deh. Ya harusnya dikasih tahu dong, Bapak gimana gitu loh. Ya Hmm, karena saya makasih Bapak, saya ngomong begini Pak gitu loh. Kalau Bapak eh, standar kebenarannya di mana ukurannya firman enggak? Ya jadi pelaku firman enggak? hmm, ya, Kalau memang yang benar, ya kan? Standar kebenaran, ukuran kebenarannya hanya firman. Coba kita yang negur yang keluar dari firman atau gembalanya yang keluar dari firman. hmm, ya, ya, Kalau nasihat atau kritikan Anda, kritikannya yang nggak benar, ya kita yang harus bertobat. Tapi hmm, kalau kritikannya itu sesuai dengan kebenaran firman, ya oke, ya, sharing. Kalau nggak bisa didoain dulu supaya bisa
Pendetanya bisa ngalami perubahan karena jemaatnya kan banyak nih. Nggak Ya. cuman Anda. Ya didoakan supaya Tuhan mencelikan mata rohnya untuk bisa lihat kebenaran itu. Ya. Ini yang nggak bisa diganggu gugat ini keputusannya sesuai dengan kebenaran firman atau sesuatu hal yang lain sebetulnya. Iya, Kita kan harus lihat di situ juga. Kalau memang itu yang dipegang, yang standar, yang tadi seperti Beli sampaikan, yang dia keputusan yang nggak bisa diganggu gugat itu benar sesuai firman, ya, ya itu memang seharusnya seperti itu. Tapi apakah ini hal yang lain? Tuh, ini yang harus dicari tahu lagi. Lanjut ya. Ada firman yang berkata, kalau kita menaruh pengharapan hanya di dalam dunia ini saja, maka kita adalah orang yang paling malang. Itu ayatnya di yes. mana ya, Bu? Lalu 1 maksudnya Korintus apa? 15 ayat 19. Apa, Bu? Di mana, Bu? 1 Korintus 15 Mm-mm. ayat 19 coba. 1 Korintus 15, 19. 15 ayat 19. Ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, maksudnya gini, kalau kita berharap sama Yesus hanya karena perkara dunia, pengen punya rumah gede, mobil mewah, diberkati. Nah, yang hal-hal gitu itu ya terlalu murah gitu loh. Karena Mm, yang Tuhan sediakan buat kita sebetulnya hidup kekal, mm. surga mulia, ya kan? Ya, Jadi sebetulnya pengharapan kita di dalam Yesus itu adalah untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perkenan. Nah, kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk melakukan firman, bisa melakukan perintah Tuhan, itu nanti materi itu hanya bonus, mm, berkat uang, mobil, ya, barang-barang itu hanya bonus aja. ya, Jadi nggak boleh gagal fokus. Fokusnya hanya Yesus itu adalah surga. Tapi doa Bapak kami kan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi pastinya kita akan menikmati surga di bumi dulu dan mm, akan berlanjut di surga. ya. Ya, oke. Kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Tuh ya. Lanjut. Bu, kalau kita sangkal diri, itu termasuk melatih diri beribadah atau bukan? Oh iya, iya. Sangkal diri itu adalah melatih diri beribadah. Karena eh, 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, menderita aniayanya ini verbal ya. Jadi bukan di fisik dipukuli, tapi misalnya gini, kita mau marah, tapi kita nggak boleh marah. Hmm, Kita sebetulnya punya hak untuk membela diri, tapi kita nggak boleh bela diri. Itu kan menderita. ya, 1 Timotius 4 ayat 9. Memang ibadah itu harus dengan berjerih lelah dan berjuang gitu loh, penuh perjuangan. 1 Timotius 4 Ayat 9. ayat 9. Perkataan ini benar dan patut. 1 Timotius 4, Bu. Ya, betul. Sampai 10 ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ada jerih lelah dan berjuang. Yes, berjerih payah dan berjuang. Ya, jadi sangkal diri
Pikul salib itu berjerih lelah, usaha. Berjuang itu usaha. Usahanya kita bukan dengan secara fisik, tapi berjuang ngelawan diri, ngelawan ego kita, kemauan kita, gengsi kita. Harus berjuang. Ya, Ya, ya. Itu perjuangan. Setiap hari loh, itu setiap waktu. Win. Lanjut. Lanjut. Oke, sebentar. Ibu masih dengar suara saya? Masih. Nih. Pertanyaan selanjutnya. Bu, kalau gembala kita di gereja, pendeta di gereja bukan orang yang takut akan Tuhan, apakah kita harus tetap beribadah di situ, Bu? Saya bingung mau bergereja di mana. Saya tidak cari gedung yang megah. Saya cari gembala yang takut akan Tuhan. Tapi kok susah ya, Bu? Apa saya yang salah punya standar seperti itu dalam mencari gereja? Ya, enggak salah sih. Memang sebetul-betulnya itu koreksi buat kami para hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus yang namanya hamba Tuhan itu kan hamba Tuhan bukan hamba iblis kan. Mm-mm. Ya, Hamba Tuhan itu ya harus rendah hati, punya standar kebenaran firman. Harus menjadi seorang yang takut akan Tuhan itu mutlak. mm-mm. Ya, Berdoa minta petunjuk Tuhan. ya, Ya, ya. enggak salah, justru benar, bukan yang dicari gereja besar. Tapi gembala yang benar takut sama Tuhan. Yes. Ya, Ya, berdoa minta Tuhan petunjuk. ya. Minta Roh Kudus tuntun ya, minta Tuhan yang tunjukkan. Yap, lanjut. Bu, bagaimana cara mengambil dan memakai perlengkapan senjata Allah itu? Yang di Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Ikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan itu apa ya, Bu? Itu semua bicara tentang firman. Gampang itu. Itu semua bicara cuman firman. Firman yang harus dijadikan ketopong keselamatan. Perkataan firman, maka kenapa kita bilang membaca, Merenungkan, memperkatakan, dan melakukan. melakukan. Itu Oke. semua bicara tentang firman. Dijadikan ketopong keselamatan. Itu firman harus ada di otak pikiran kita. Itu jadi ketopong keselamatan. Baju sirah keadilan. Firman itu harus jadi pelindung dada kita. Hati kita supaya kita tetap ada di dalam kebenaran firman. Ikat pinggang kebenaran. Firman itu membuat kita tidak kompromi dengan dunia. Perisai iman itu supaya ketika ada serangan, ada intimidasi dari si jahat meluncurkan api, panah api, kita bisa nangkis. Pedang, itu juga firman Tuhan. Ya. Dan itu harus dengan Roh Kudus. Karena firman tanpa Roh Kudus itu mati. Ya. Firman tanpa Roh Kudus itu hanya kayak ahli Taurat, orang Farisi. Orang Farisi, ahli Taurat. Ya. Jadi ini benar-benar firman, perlengkapan senjata Allah itu firman yang benar-benar nempel di pikiran kita, di kepala kita, di telinga kita, di mata kita. Ya. Ketopong keselamatan kan melindungi kepala. Nah, apa yang ada di kepala? Ya mata, bibir, telinga, Pikiran. Ya wes iku. Itu hanya bicara tentang firman. Ya. Sampai perkataan kita itu tentang firman, yang kita lihat itu firman, yang kita pikirkan itu firman. Iya.
yang kita dengar itu firman gitu ya, sampai seperti itu. Oke, jelas ya. Lanjut. Ini masih tentang gereja ini. Hari ini kita ngomongin banyak tentang Kenapa gereja. bicara tentang gereja? Ya sudahlah ya. Ya, Bu Elis, sebetulnya gereja itu harusnya ada bendaharanya atau tidak, Bu? Saya lo ya bergereja, harus. saya bergereja yang jemaatnya cukup banyak, tapi anehnya tidak ada bendaharanya. Pendeta cuma satu yang merangkap gembala. Jadi semua persembahan langsung masuk ke gembala. Mobil gembalanya cukup mewah, ada 3. Kami sebagai jemaat mulai resah karena gereja kok tidak ada bendahara. Dan nanti kalau ada acara seperti Natal dan lain-lain, gembala minta uang lagi ke jemaat. Menurut Bu Elis bagaimana? Kalau setahu saya gereja-gereja yang lain kan ada majelis, ada bendahara yang memberi gaji ke pendeta. Bukan seperti gereja saya yang semua persembahan dan perpuluhan masuk kantong gembala. Pantesan gembalanya jadi kaya sampai bisa punya 3 mobil bagus-bagus. Ya, itu keputusan dan motivasi hati sendiri ya. Saya Ya, ini kalau ditanya begini nih ya, saya ki tadi piye ya? Harusnya kalau kita ngelihat kisah para rasul, itu harus mengangkat diakonia, pekerja, orang yang takut akan Tuhan, orang yang penuh iman dan penuh roh. diaken. Itu harus ada. Dan kalau ngelihat ke surat Timotius atau Titus, itu penilik jemaat. Ya, Itu ada semua loh persyaratannya loh. ya, Penilik jemaat. ya. Timotius ya, 1 Timotius Satu. berapa? 6. Bahkan persyaratan yang dibilang janda aja seperti apa aja semua ada kok. 1 Timotius 3 itu ada dari syarat-syarat penilik jemaat, syarat-syarat Nah, diaken, diaken ini, iya. Hmm. terus Itu bahkan semua sampai ada. jemaat Allah. Ya, Di kisah para rasul 3 dan 6. 6 sebentar aku lupa. 6 sama 13 ketane. Kisah ya. Rasul 6. Kisah para Rasul 6 ini 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Hmm. Ya kan Ya itu itu, ya Bu ya? iya itu semua ada persyaratannya, ada bendahara, ada apanya, ada semua itu. Ya, Harusnya ya demikian. Tapi saya kan nggak kenal, nggak ngerti nih gembala sidang Anda itu seperti apa. iya, Selama saya dulu beribadah di gereja kecil, sampai gereja gede, sampai apa, saya ngalaminya semua ada bendaharanya. Baru dengar hari ini kalau gereja nggak ada bendahara. Orang gereja kecil aja ada bendaharanya kok. iya. Ada minimal kayak pengurus majelis gitulah ya. Ya paling orang di yayasan aja, di yayasan sekuler, di yayasan aja yang kecil aja tetap diminta ada ketua, Ya, sekretaris dan bendahara. 3 ini mutlak. Nggak bisa ya, nggak. ya, 3 ini harus loh. Di ya, PT, di yayasan, di mana 3 ini harus ada. betul. Apalagi di gereja, pertanggungan jawab kita lebih berat loh sama Tuhan loh. Ya. Ini kalau orangnya banyak gitu ya, kan ya nggak mungkin juga ngurusin sendiri harusnya gitu ya. Ya, ya. Ada orang yang membantu gitu loh untuk menolong dalam lancarnya pelayanan. Loh, saya ketemu sama satu gembala aja, Mm, misalnya gini, oh istrinya yang jadi bendahara, oh mm, anaknya yang jadi sekretaris, oh sopo. Tapi tetap itu walaupun tuh satu keluarga pendetanya sendiri semua, tapi tugasnya jadi bendahara, jadi Sekretaris. sekretaris semua tetap ada. Ya, betul. Walaupun istri ini anaknya sendiri gitu ya. Mm-mm. Walaupun keluarganya sendiri lah gitu. Itu kalau itu pun saya bilang nggak sehat.
Ya, Tapi betul. ya kembali urusan pribadi. Keputusan. Ya. Oke. Udah ya, lanjut ya. Lanjut. Bu, bagaimana cara memiliki kemurnian hati? Kisah Rasul 16:24. Kisah Rasul 16 ayat 24. Kisah Rasul, Bu. Kisah Rasul 16 ini tentang kepala penjara Filipi, Bu. Oh, apa aku yang salah? 24:16. Masa sih? Kita balik coba ya. Ya. Kisah Rasul 24 Apa ada? ayat 16. Ah ya, betul. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani Yang murni, yang di hadapan Allah dan manusia. ya, Itu di depannya ada kata apa? Usaha. yes. Berarti untuk memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia itu usaha kita. Hmm, Saya menjaga kemurnian hati saya melayani Tuhan dengan cara usaha saya dengan suami ya. Usaha saya khotbah dimanapun aku dapat amplop aku nggak pernah buka. Saya nggak pernah buka, saya store ke bendara. Dengan tujuan apa? Aku nggak urusan dipanggil gereja besar, kecil, yang ngasih gede atau sedikit buat aku nggak ada urusan. Dikasih persembahan, nggak dikasih persembahan, nggak ada urusan karena motivasiku pelayanan bukan cari uang. Udah itu aja. hmm, Murni kan murni. jadinya. Hmm, ya, Misalnya pergi ke Surabaya atau kemana sampai dapat amplop berapapun saya nggak pernah buka, saya karetin. ya. Jadi murni pure sampai transport sampai semua itu uang sendiri yang Tuhan kasih berkat buat saya pribadi itu yang saya pakai untuk melayani. Tapi yang dari hasil pelayanan mimbar saya serahkan semua. Ya. Ya, oke. Ya. Lanjut. Diusahakan kemurnian hati itu ya. Karena Paulus katakan, aku berusaha. Kan? Senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi itu usaha pribadi kita. Usaha pribadi kita. Lanjut. Tapi Bu, nah ini pertanyaan Ningrum, tambahannya. Kalau mulai ada sesuatu gitu, Roh Kudus ingetin nggak sih biasanya? Oh pasti ingetin, Pasti ya. pasti ingetin. Mm-mm. Mhm. Kalau sudah diingetin itu, ya terus bertobat lagi. Hah? Kalau udah diingetin gitu sama Roh Kudus, terus langsung balik lagi. Halo, Halo Ibu, ya. kalau sudah diingatkan Roh Kudus berarti harus cepat-cepat berbalik dan bertobat lagi. Gimana gimana? Ini masih putus-putus. Iya, Aduh. Ya, kalau kalau kita bikin, kalau sudah diingetin Roh Kudus berarti harus cepat-cepat balik, bertobat lagi. iya kalau enggak kan mendukakan hati Roh Kudus. Nah, itu dia. Itu namanya bebal. Hmm, yes. Jadi kalau sudah ada mulai yang nggak benar, Roh Kudus ingetin, ya. Nah, itu yang kita harus benar-benar peka dengan itu dan balik lagi. Ikut tuntunannya Ya Roh buat Kudus. saya sendiri nggak gampang setiap hari saya berusaha. Hmm, ya, Ya ya, saya harus berusaha. 46 tahun loh ini berjalan. 46 tahun. ya, Iya, tapi sekarang sudah lebih jauh enggak terpengaruh gitu loh. Walaupun di dompet ada, di tas saya ada envelope, tapi itu bukan punya saya nggak akan pakai.
Ya, Dan kadang-kadang tergoda, misalnya kalau dulu tergoda, oh ada kebutuhan ini dan itu. Sekarang enggak ada urusan. ya, Saya tetap buka, itu bukan punya saya kok. ya. Yes, itu ya. Kemurnian hati ini diusahakan. Kita, kita yang mengusahakan. Lanjut. Bu, di Filipi 3 ayat 10 artinya apa ya? Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Iya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Iya, dia dan tahu dia kuasa dengan benar. kebangkitannya Ya, dan kuasanya. persekutuan dalam penderitaannya, di mana Hmm, aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Iya. Menjadi serupa Yesus mati itu sebetulnya untuk nanggung apa toh? Dosa kan? Ya, Nyangkal diri kan? ya, Pikul salib kan? Sudah. Nyangkal diri itu. Dagingnya dimatiin, dipaku. ya, Kepalanya dikasih mahkota duri. Maksudnya apa? Itu apa yang ada di dalam pikiran kita terus harus dimurnikan. yes. Mati pikirannya, pikiran kedagingan kita ini mati. Hmm, Perbuatan tangan kita yang lama tuh dimatiin. ya, Langkah kita pergi ke tempat yang nggak betul itu dimatiin. Udah, pokoknya mati untuk dosa. ya, Sama seperti Yesus telah mati. ya, Dan dia melepaskan hak loh. ya. Melepaskan hak. Jadi Iya, kalau kalau kita masih merasa kayaknya saya berhak untuk ini itu, kita belum melepaskan itu. iya, iya, Ya. Ini yang harus diperjuangkan juga ya. Kalau dibilang ini harus diperjuangkan. Oke. 10:29 pertanyaannya masih Wah, cepat juga iya, waktunya. Oh, betul. Pertanyaan yang belum sempat dijawab, ditunggu di minggu yang akan datang ya, Rabu yang akan datang kita jawab pertanyaannya. Kita dahulukan yang ditunda hari ini. maafkan saya karena kemarin terpaksa. Saya mau, tapi karena penerbangan saya jamnya nggak bisa. Maaf, gitu. Jadi selama eh, penerbangannya oke itu masih puji Tuhan bisa ya. Kalau Ya, di perjalanan aja saya masih bisa. Kendaraan gitu masih bisa. Tapi kalau sudah dalam penerbangan nggak itu bisa. saya nggak bisa. Mm-mm. Walaupun ibu lagi nunggu di bandara loh, masih bisa diusahakan kalau 1,5 jamnya masih memungkinkan. Di bandara, dari hotel ke bandara 1,5 jam, saya masih bisa pakai untuk siaran. Tapi kalau sudah di penerbangan itu maaf. Kita pernah siaran, ibu lagi dari perjalanan Semarang Jakarta naik mobil. Lalu kita Ya, pernah siaran, ibu waktu itu di Thailand, perjalanan dari hotel ke bandara. Kita betul. pernah siaran Di Singapura juga Singapura. pernah. Iya, Ibu lagi di bandara nunggu sampai difotoin sama seseorang dikirim nih loh demi Saberham Menja gitu kan sambil nunggu. iya. Saya nggak urusan sambil makan itu loh. Sambil makan prawn mie di Singapura. Saya tetap siaran sampai semua orang gini. Ini orang sambil makan sambil siaran. Yang lain mau ngajak ngomong sama saya tuh nggak bisa loh. 1,5 jamnya khusus ngomongnya sama Ningrum dan sama pendengar. Iya. Pokoknya selama saya bisa tuh saya oke gitu loh. Ya Tapi kalau betul. nggak bisa, maafkan saya ya. Oke, seperti biasa Bu, buat pendengar selama seminggu ini. Iya. Yang saya ingatkan kembali, kita harus selalu ya, selalu jaga hati, jaga mata dan apa namanya telinga kita itu harus dan konsentrasi itu kepada iman. Karena orang benar itu hidup oleh karena iman. Ya, Orang benar itu hidup karena iman.
Ya. Ya. Jadi kalau kita mau jadi orang benar, ya kita harus melangkahnya dengan iman. Apa yang Yesus lakukan, katakan itu kita lakukan. Amin. Karena kalau kita bilang aku ini orang benar, tapi nggak mau melakukan apa yang Yesus katakan, hanya ngikuti perasaan terus, ya dia bukan orang benar, dia Ya. orang fasik karena dia akan ngomel terus. Di Kisah Para Rasul eh, satu kisah Roma 1 ayat 17. Coba. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya wis. Tuh. Ya. Jadi kalau hari-hari ini di masa yang sukar dan sulit kita mau dilepaskan dari masa yang sukar, dari masa yang sulit, Ya. ayo hidup oleh iman. Amin. Jangan pakai perasaan, harus hidup oleh iman. Iman itu hanya mempercayai bahwa Yesus ada dan Yesus yang ada itu Yesus yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, lakukan firman. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan Yesus berkati Ibu. Sampai ketemu. Ya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Untuk pertanyaan yang belum dijawab, minggu depan ya. Kita pending buat minggu depan. Ningrum simpankan pertanyaannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.